dosanya diampuni, biar kamu naik derajat. Sakit itu biar seperti itu, dan biar kalau saya setiap kali sakit saya inget-ingetin, makasih ya Allah, saya udah dikasih diam-diam berpahala. Kamu tuh kalau kamu diem kan nggak berpahala, betul nggak? Kamu diem aja, saya mau diem aja nih, tapi saya kepengen ditulis lagi berzikir. Gimana ceritanya? Gitu ya. Saya lagi diem aja sambil ngeliatin pohon gitu, sambil ngelamun, tapi saya kepengen nih ditulisnya lagi baca Quran. Emang bisa gitu? Nggak bisa. Kecuali saat kamu lagi sakit. Saat kamu lagi sakit tuh argo pahalanya jalan terus. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, diem aja. Itu kamu udah berpahala, teman-teman. Pahalanya jalan terus aja gitu. Kenapa gitu? Karena kamu lagi dikasih sakit. Allah tuh kasih orang kalau lagi sakit tuh pahalanya jalan terus. Apalagi semakin kamu sabar, semakin sakit kamu lagi yang bilang, iya nggak apa-apa, makasih ya Allah. Sakit nggak apa sih, makasih ya Allah, kasih ya Allah. Itu argonya melesatnya cepet banget. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tuh memenuhi pahalanya orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Hargonya tuh melesatnya kenceng banget. Semakin kamu sakit dan semakin kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sakit kamu, kemudian kamu bersabar, nggak ngeluh, nggak ngomong yang nggak bagus gitu ya, nggak yang kamu menghujat-hujat siapa misalnya kayak gitu, apalagi nyalah-nyalahin Allah, itu sih jadi nggak berpahala, malah jadi berdosa. Tapi kamu semakin sabar, semakin paham, semakin ngerti gitu, semakin kamu merasa sakit tuh argonya tambah kenceng banget jalannya, teman-teman. Argo pahalamu di sisi Allah. Maka kalau kamu paham ini, jangankan saat sehat, saat sakit pun kamu semakin dekat, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu semakin beruntung. Gitu. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingatlah nikmat dariku, maka kalian akan beruntung. Ustazah, gimana caranya cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tadi inget-ingetin nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bikin kamu pasti jadi tambah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gimana caranya biar saya semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Hadiri kajian. Kamu sekarang pasti tambah cintanya sama Allah. Kenapa gitu? Karena kamu hadiri kajian. Hadiri kajian yang mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, teman-teman, rasanya emang beda. Gitu ya. Cari orang-orang yang udah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, yang udah gede cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Cari orang-orang yang belajar bukan asal belajar gitu. Cari orang-orang yang bukan asal nyampein, akan tapi nyampein rasa. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, karena saya belajar dari orang-orang yang punya rasa, maka mudah-mudahan saya bisa mengalirkan rasa. Demikian pula dengan dirimu. Kalau kamu udah punya rasa cintanya pada Allah, pada Nabi Muhammad, kamu nyampein sesuatu kepada anak-anak kamu, anak-anakmu akan merasa rasanya, teman-teman. Akan merasa rasanya. Jadi kalau kamu tanya sama saya gitu, Ustazah, gimana caranya biar saya bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Kamu mesti duduk, kamu mesti ikut, kamu mesti bersama dengan orang yang sudah punya rasa yang sama. Gitu ya. Itu dengan kamu duduk bersama dengan mereka, tuh kamu kayak lagi nih ya, kayak kamu lagi dikasih, misalnya gitu, ada orang-orang yang bisa ngomong kayak begini nih, buah-buahan tuh rasanya enak loh gitu. Ada orang-orang yang bisa ngomong kayak begitu. Tapi kalau kamu duduk dengan orang yang punya rasa, itu sama kayak kamu pergi ke tukang buah, kemudian tukang buahnya itu ngasih tahu, ini loh dukuh, cobain gitu.
kamu bisa langsung ngerasain rasanya dukuh dengan kamu duduk bersama dengan orang yang sudah memiliki rasa tersebut. محمد صاحب الإحسان والكرم